kalau lo mau memulai sebuah produk, sebuah brand, nggak bisa hanya ngomongin tentang cuannya atau revenue-nya. 7 dari 10 konsumen itu lebih loyal ke brand yang memang resonates ke dirinya dia. Fenomena yang menarik adalah dari brand-brand gede sekarang, mereka udah shifting dari mega influencer yang punya jutaan followers ke nano influencer yang mungkin punya ribuan influencers. Marketing itu sering jadi kata yang sangat berat. Sebenarnya marketing itu simple kok. On how changing people behavior. Selamat datang manusia masa depan. Jangan lupa, nih dari awal nih kita ingetin, jangan lupa biar dapat konten-konten seperti ini terus untuk subscribe di channel YouTube Nalar TV biar bisa tahu ada episode-episode baru di Manusia Masa Depan. Dan kita juga ada di Spotify, jadi kalau mau sambil dengerin, sambil nyetir, atau sambil masak, atau sambil terserah mau ngapain aja, sambil belajar dan lain-lain, bisa melalui Spotify. Dan jangan lupa juga ikuti di Instagram kita di redaksi @redaksi_nalar_tv. Hari ini saya kedatangan seorang teman istrinya juga teman gitu ya. Ini jadi pertemanannya udah lama. Tapi saya kagum dengan kemampuan beliau, waduh, kayak gue manggilnya beliau nih, dalam marketing, karena menurut saya tuh satu yang saya suka nih, pinter marketing, pinter mengkomunikasikannya, dan entah kenapa kalau mau pinter sesuatu lagi dia tinggal belajar terus jadi pinter itu juga. Ada Oki Andris di sini. Ki, apa kabar? Baik, thank you. Thank you juga Oki sudah bersedia hadir di sini. Jadi Oki ini kalau Anda mengenalnya mungkin dari brand yang namanya Chief Barbershop awalnya ya. Yeah. Benar ya, awalnya barbershop ya. Dia adalah salah satu co-founder dari Chief Barbershop yang sekarang sudah meluas. Jadi sekarang barbershop ada, cafe juga ada. Produk juga ada. Produk grooming ya berarti grooming, ya. Produk grooming khusus pria. Khusus pria juga ada, bukan berarti wanita kalau mau pakai dilarang, silakan aja gitu ya. Betul. Dan seorang pelatih yoga sekarang ya, jadinya khusus pria juga gitu. Karena kebetulan teman-teman prianya yang minta dia melatih yoga. Jadi tadi saya bilang salah satu yang saya suka karena satu pintar marketing, kedua adalah orangnya mau belajar terus. Yang menurut saya itu nilai yang penting sih. Kenapa lu mau belajar terus? Tiba-tiba lu belajar yoga, terus tiba-tiba lu ngajar yoga, ngambil sertifikasi. Kenapa lu mau belajar terus? Iya, basically pengen coba aja sih, rasa pengen tahunya gede ya. Jadinya pengen tahu, pengen nyoba, pengen nularin ke orang lain, pengen ngajak orang lain untuk ikutan juga. Nah, awalnya dari situ sih. Kan cukup nyoba aja Ki, nggak usah tiba-tiba lu ngambil sertifikasi dan jadi ahli juga. Tiba-tiba kenapa lu? Tapi gue belum berhasil kalau belum influence lo ikut kelas yoga. Aduh. Habis ini ya. Aduh. Gue udah pernah nyoba. Udah pernah nyoba. Sumi waktu itu yoga di rumah, coba gitu, begeter kaki gue, nyerah gue. Mendingan gue angkat beban Ki, beneran. Ya, catat yoga lebih berat daripada angkat beban. Menurut gue sih gitu ya, karena bergetar kaki gue. Tapi itu dia Ki. Dari dulu gak sih lu tuh selalu ingin belajar? Mungkin iya ya, karena dari dulu tuh gue selalu pengen nyoba sesuatu yang baru. Somehow ada dorongan dari dalam diri gue tuh kayak pengen, kayak contohnya dari SMA deh. Di SMA tuh mungkin di anak-anak lain tuh fokus belajar, terus ya berbuat yang terbaik, belajar mata pelajaran gitu ya. Di zaman SMA tuh gue udah mulai multi level marketing. Oh iya? Gue udah sampai yuk ngajak punya downline gitu, fokus pada bisnisnya. Karena menurut gue menarik ya, waktu zaman SMA kita hanya terbatas dari uang saku aja gitu kan. Di saat kita punya keinginan sebenarnya gue pengen punya ini, beli itu. Tapi kan nggak bisa karena hanya terbatas uang saku. Kerjaan nggak punya. Terus dikenalin lah sama temen gue yang udah ikutan multi level marketing pada saat itu ya. Dan gue coba jalanin, terus ternyata kok menghasilkan ya. Sempet lumayan lama waktu itu, 6 bulan sampai 1 tahun, akhirnya gue ada pendapatan ekstra. Terus ada aja sih jiwa entrepreneur gue tuh mungkin dari zaman SMA itu kayaknya. Terpanggil aja gitu. Zaman dulu tuh kita sempet trennya pakai backpack gitu, warna-warni. Kalau di angkatan gue nggak tahu, lu mungkin ngerasain juga, kita kan kalau sekolah kan pakai backpack. Backpack itu bisa di custom. Akhirnya gue coba cari vendornya di Bandung, gue coba cari modalnya berapa, terus gue ambil tanpa modal, gue bilang nanti gue bayar setelah laku ya. Untungnya ketemu vendornya, dia mau, terus gue pasarin dengan contoh model-model ini, kalau lo mau PO nanti minggu depan barangnya datang. Jadi akhirnya dapet lah tambahan uang. Dari situ menurut gue akhirnya, kayaknya
ini sesuatu yang gue milikin gitu ya, satu kemampuan dan bakat gitu. Tapi akhirnya gue nggak nerusin itu ke kuliah akhirnya gue ambil teknik, Tim. Kenapa? Teknik industri. Padahal karena lu udah jago marketing secara nyata gitu ya. Pada saat itu karena gue pikir itu bukan marketing, gue pikir hanya cari uang aja gitu. Jadi gue nggak ngerti itu apa yang gue lakukan itu adalah sebenarnya marketing. Cari orang untuk ikutan di sebagai downline, jualan barang ke banyak orang. Gue pikir itu cuma teknik aja untuk supaya orang terjadi transaksi jual beli aja gitu. Intinya lu cuma ngelihat ternyata gue bisa make money, udah sebatas itu aja ngelihatnya gitu, bukan sebagai sebuah skill ya. Benar. Anak umur 16-17 tahun gitu kan, yang penting gue dapat uang saku lebih, gue udah happy lah pada saat itu. Nah lu ngambil teknik kenapa? Teknik karena pada saat itu gue ngelihat kita tuh nggak ada sosial media waktu itu. Jadi yang figur terbesar gue adalah bokap gue sama kakek gue. Mereka tuh dua-duanya orang teknik. Dan kebanyakan di keluarga gue tuh kebanyakan teknik. Jadi gue pikir, kayaknya kalau laki-laki harus ambil teknik ya. Teknik apa yang paling gampang nih? Gue pikir teknik mesin definitely menurut gue susah. Teknik apalagi ya. Yang lain-lain menurut gue ribet. Kayaknya teknik industri yang paling oke nih karena mempelajari semuanya gitu. Akhirnya gue ambil teknik industri. Sampai akhirnya di semester terakhir sebelum lulus kita dikasih pilihan, lo boleh ambil mata kuliah pilihan. Gue ambil mata kuliah marketing tanpa mengetahui marketing itu apa, karena gue selalu belajar tentang teknik, gue belajar tentang fisika, aljabar dan lain sebagainya tuh secara detail. Terus gue gak pernah belajar marketing kayak gimana ya, gue coba ambil. Dan dari situ gue nyesel kenapa gak gue ambil dari awal gitu. Jadi harusnya lu marketing dari awal. Harusnya gue marketing dari awal. Bokap gue orang teknik, gue gak. Lo nggak nyampe otak gue. Karena gue bukan anak IPA, jadi gue nggak bisa ngambil teknik. Jadi di situ lu baru menyadari bahwa ternyata gue punya skill di marketing. Akhirnya lu menempuh pendidikan juga nggak untuk marketing itu? Akhirnya enggak. Akhirnya gue dengan ilmu gue di teknik industri, habis itu ya gue coba cari kerja di bidang teknik. Gue usahakan. Jadi akhirnya gue sempat di konstruksi. Habis itu gue rasa kayaknya harus gue cari nih yang marketing sebelum gue terjebak di industri yang mungkin gak gue sukain ini gitu. Akhirnya gue masuk ke satu perusahaan FMCG dan dari situ akhirnya gue menemukan ini habitat gue nih. Nah itu di situ lu marketing? Di situ langsung marketing. Gitu. Jadi dari situ gue marketing sampai 2017 sampai sekarang sih sebenarnya dengan brand yang gue punya sendiri gitu. Ada nggak mungkin contoh di mana lu benar-benar menyadari bahwa kontribusi pemikiran lu dan ide-ide itu berdampak, dan mungkin di perusahaan itu dulu di Unilever ya dulu ya, di Unilever, yang lu ngerasa bahwa wah ide gua menjadi nyata nih dan itu menurut lu cukup sukses gitu, yang membuat lu merasa wah ide gua sukses nih. Ada nggak sih contohnya? Sebenarnya cukup banyak sih yang bisa gua ambil sebagai pengalaman untuk create impact to consumer gitu. Karena kalau kita bicara dari pertama kali sebelum di Unilever, gue sempet di Nutrifood. Nah ini salah satu wonderful company juga karena semua brandnya purpose-nya tuh sangat kuat. Jadi ada Tropicana Slim, ada Elmen, ada Hilo. Lu masih hafal ya sampai sekarang? Iya, dan menurut gue kenapa gue hafal karena gue sangat attach sama brand-brandnya, karena brandnya tuh punya values yang bagus, membawa nilai dan kesehatan buat konsumennya, bukan hanya jual produk yang nggak ada nggak ada benefitnya. Itu gitu. Justru yang melekat ke lu itu gara-gara itunya ya. Bener. Abis itu baru gue pindah ke Unilever. Di Unilever tuh menarik sih menurut gue karena mereka salah satu tempat belajar kalau gue nganggap, jadi bukan tempat kerja, jadi tempat belajar marketing itu sejatinya menurut gue adalah di situ gitu. Jadi ketika gue masuk ke sana, gue bisa belajar banyak banget yang gue nggak dapetin di kampus, nggak gue dapetin di tempat-tempat lain, gue bisa belajar marketing karena di situ gue bisa langsung mempraktekkan segala sesuatunya langsung di brandnya gitu. Jadi gue mulai dari asisten brand manager. Brand pertama gue tuh Lipton dan Sariwangi. Campaign-nya ngomongin tentang gimana mempererat hubungan suami istri dengan komunikasi. Dengan teh. Hubungannya apa coba antara teh sama komunikasi? Ternyata tuh dalam banget. Jadi dengan lo menyuguhkan secangkir teh ketika kita misalkan sepasang suami istri gitu, ternyata teh itu bisa menghangatkan dan bisa memperlancar komunikasi dan ujungnya adalah keharmonisan keluarga. Jadi keharmonisan keluarga itu basic fundamentalnya adalah komunikasi.
Dan kalau misalkan kita hanya di meja yang kosong, nggak ada apa-apa gitu ya, sepasang suami istri mungkin obrolannya akan terasa hambar. Tapi begitu ada teh, sama-sama nyeruput teh, terus udah gitu omongannya jadi lebih ngalir. Dan ini didasari bukan hanya based on omongan aja, kita juga ngobrol sama psikolog. Kita ngobrol juga Kementerian Pemberdayaan Wanita waktu itu. Kita lihat data-datanya. Apa sih yang menyebabkan angka perceraian begitu tinggi pada saat itu? Intinya adalah komunikasi suami istri. Komunikasi. Terus kita masuklah dengan teh ini gitu. Supaya bisa lebih memperlancar hubungan komunikasi itu tadi. Lu masih ingat tagline-nya gak? Sariwangi mari bicara. Sesimpel itu, tapi se-strong itu. Jadi menurut gue akhirnya, wah ternyata marketing itu bukan cuma jualan produk ya. Marketing itu bisa memberikan nilai dan dampak yang begitu kuat gitu ke konsumen. Dari situ gue akhirnya belajar bahwa kalau lo mau mulai sebuah produk, sebuah brand, nggak bisa hanya ngomongin tentang cuannya atau revenue-nya. Tapi lo harus tahu nih, why-nya apa sih? Apa yang mendasari lo pengen bikin produk? Karena sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini, lo mau bikin produk apa aja bisa. Lo bisa sourcing dari manapun, kemudian lo bisa put your brand on the pack, habis itu lo jualannya jadi e-commerce. Tapi kalau nggak ada values, nggak ada brand association yang tepat, brand lo mau dikenal seperti apa, ya orang akan transaksional aja dengan produk lo. Selama itu lebih murah, ya gue beli gitu. Bener, gitu ya. Beda dengan kalau misalkan brand lo kasih soul nih, lo kasih jiwa gitu. Sehingga orang yang beli produk lo tuh akan bisa menjadi lebih loyal. Makanya akhirnya sekarang transformasinya kenapa brand itu beyond just logo, tapi brand harus punya purpose. Tapi bagaimana lu mendalami? Karena kan tadi lu bilang ya, secara pendidikan lu bukan berasal dari marketing sebenarnya gitu. Tapi kalau gue lihat kan kayak konten-konten yang sering lu share nih, itu sebenarnya udah menyentuh cukup dalam dan bahkan aplikatif gitu untuk brand-brand lain gitu, untuk produsen-produsen produk macam-macam juga, bukan hanya terbatas pada produk yang memang lu jual gitu. Lu mendalaminya dengan cara apa dong? Akhirnya gue melihat brand itu lebih dari sekedar aset ya. Gue ngelihatnya brand itu sebenarnya tumbuh seperti manusia. Jadi brand itu ketika brand lahir, terus kebetulan pada saat di Unilever brandnya udah jadi semua, usianya udah puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Kita sebagai brand manager itu tinggal meneruskan legacy yang udah dilahirkan oleh penemu brand-brand ini gitu. Sampai akhirnya di 2017 gue coba challenge diri gue sendiri. Kalau misalkan gue build something from scratch, bisa nggak ya sesukses ketika gue jalanin brand yang kebetulan memang udah sukses, udah gede, modalnya udah besar, support company-nya udah kuat. Akhirnya gue coba challenge diri gue sendiri dengan bikin brand gue sendiri di 2013 pada saat itu brand gue lahir. 2013 ya? 2013. Dan lu meninggalkan sebuah pekerjaan yang nyaman lo itu? Iya, akhirnya setelah 4 tahun gue overlap dengan brand gue sendiri dengan di Unilever juga. Akhirnya gue memberanikan diri bahwa brand itu seperti yang tadi gue bilang, seperti manusia. Kalau lo punya anak umur berapa tuh, berarti 4 tahun, kayaknya nggak bisa ditinggal kerja nih anak gue. Gue harus berhenti kerja, harus fokus ke anak gue. Karena anak gue butuh perhatian gue untuk bisa bertumbuh gitu. Jadi akhirnya dari 2013 dia lahir, 2017 gue memutuskan untuk udah gue akan fokus babysitting my own brand gitu. Dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Istri mendukung waktu itu? Istrinya ada di sini? Bisa di-influence pada saat itu. Bisa diyakinkan. Karena ya itu tadi ya, datang dengan berbagai resikonya gitu ya. Benar. Nah, kenapa kita ngomongin ini? Karena ini berangkat dari, gue berpikir gini Ki, kita seringlah melihat banyak produk yang bagus di Indonesia. Betul. Termasuk UMKM gitu ya. UMKM ini dan kita seneng gitu melihat UMKM tumbuh dan maju gitu. Dan saya yakin banyak lah, entah itu dari pemerintah maupun swasta, yang siap mensupport UMKM ini gitu. Tapi gimana pun juga, semua UMKM itu harus bertanggung jawab, paling bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sehingga nggak bisa juga didorong maju tanpa keinginan dari UMKM-nya sendiri untuk maju dan belajar dan berkembang kan gitu ya. Nah, satu sisi yang sering diabaikan, dilupakan, atau bahkan tidak dipedulikan sama sekali adalah bagaimana memarketing produk dari UMKM yang
tentu saja dengan sangat masuk akal fokus pada produksi. Karena mereka memulai UMKM itu pun karena memahami cara memproduksi sesuatu gitu. Tapi akhirnya memang fokus sekali pada memproduksi saja. Betul. Branding itu menjadi sebuah kata yang sangat asing dan bahkan tidak perlu saya dekati gitu. Karena saya ngerasa ya gak apa-apa sih bahwa usaha saya segini aja udah cukup, oke, udah senang. Tapi jangan lupa juga bahwa banyak yang masih mau belajar, masih mau berkembang juga, tapi nggak paham caranya. Branding dan marketing menjadi sesuatu yang jauh dari mereka gitu. Nah, kalau bisa, lu kan sering sharing juga mengenai marketing ini, khususnya untuk UMKM yang ingin tumbuh, maju, scale up. Apa sih sebenarnya marketing itu? Kalau dengan mudah saya pahami sebagai orang awam, saya ngertinya memproduksi entah itu produk makanan, entah kerajinan, entah produk teknik atau apapun. Tapi saya UMKM, memang saya perlu marketing. Kenapa? Marketing itu sering jadi kata yang sangat berat, apalagi kalau misalkan kita bicara sama orang yang mungkin nggak terlalu dekat gitu dengan industrinya, sehingga mereka langsung kebayang marketing itu adalah bunch of teori. Iya. Padahal kalau misalkan kita tahu esensinya, sebenarnya marketing itu simple kok. On how changing people behavior. Jadi gimana caranya mengubah kebiasaan orang yang tadinya nggak beli produk kita jadi beli. Yang tadinya beli jadi beli lebih banyak, yang tadinya beli lebih banyak mau menularkan orang lain untuk beli produk ini. Jadi kalau misalkan kita udah sampai ke tahap itu, berarti kita udah menjalani proses marketing. Kita udah menjalani itu. Tapi orang kan ketika gue waktu SMA itu tadi, gue jualan tas, gue jualan multi level marketing, membuat orang changing their behavior, itu adalah proses marketing. Sama juga seperti yang dilakukan oleh UMKM menurut gue sekarang itu, mereka udah menjalankan proses marketing. Cuma mungkin nggak mengikuti seluruh runtutannya karena panjang dan sangat kompleks. Tapi yang mereka lakukan ketika terjadi transaksi, berarti sudah terjadilah proses marketing yang sangat basic gitu. Tinggal harus diperhatikan lebih banyak lagi elemen-elemen marketing yang bisa ditambahin. Kayak contohnya gue pernah kerjasama dengan rumah UMKM. Jadi biasanya tuh ada perusahaan swasta, perusahaan BUMN yang punya kelolaan dana CSR untuk ngelola UMKM. Jadi biasanya gue diundang untuk coaching, untuk berbagi lah tentang marketing ke para brand owner ini. Menariknya adalah produk mereka sangat bagus dan sangat inovatif. Contohnya, gue ketemu satu produk dari Papua. Produknya adalah sagu. Dan ketika mereka bikin brand ini, mereka mulai dengan rasa tanggung jawab. Dalam artian ketika mereka memanen sagu, mereka harus menggantikannya dari satu pohon sagu. Mereka harus, setelah mereka panen, mereka harus gantikan dengan 5 pohon sagu. Jadi mereka memulai itu dengan rasa tanggung jawab. Menurut gue ini adalah sesuatu yang baik. Bukannya mereka mulai dengan ini kira-kira jualannya berapa ton ya setahun, cuannya berapa persen ya, kita bisa distribusi kemana ya. Itu kan persepsi-persepsi yang kapitalis sekali ya gitu ya. Pokoknya jualan. Nah itu menurut gue awal yang sangat bagus, dan banyak sekali UMKM yang kayak gitu. Ada juga gue ketemu UMKM batik misalnya. Mereka memberdayakan wanita yang udah tidak bekerja karena alasan umur, karena alasan tidak bisa mencari kerja lagi, untuk membatik. Jadi akhirnya tujuannya adalah why dari brand itu lahir adalah untuk memberdayakan wanita di sekitar situ. Dan values-nya tuh terasa sekali. Jadi ketika brand itu disebutkan namanya, tagline-nya disebutkan, dan cerita dari brandnya itu keluar, orang tuh langsung bisa merasakan itu. Mereka bisa lihat siapa orang di belakang yang membatik ini, siapa orang yang memanen sagu ini. Sehingga memang pada akhirnya brand itu udah shifting, bukan hanya producing, tapi we are thinking about sustainability. Kita mikir tentang impact. Impact-nya bukan ke kita sebagai brand owner, tapi impact-nya ke siapa yang berinteraksi dan ikut memproduksi si produk ini. Baru akhirnya nanti apa yang impact yang bisa dirasakan oleh konsumen. Tapi itu lama dan jangka panjang nggak? Apanya nih? Efeknya, maksudnya kita baru bisa mendapatkan benefitnya apakah lama dan jangka panjang? Branding itu is like a marathon menurut gue. Jadi kita nggak bisa sprint. Kayak Brand Chief juga dari 2013 udah lahir, dia terus berevolusi sampai sekarang. Kita masih mencari apa lagi yang bisa kita berikan dampak ke banyak orang. Tapi kalau misalkan ditanya impact to bisnisnya seberapa kuat,
sebagai satu contoh aja ya, konsumen itu akan lebih loyal, 7 dari 10 konsumen itu lebih loyal ke brand yang memang resonates ke dirinya dia. Ketika dia beli produk ini, dia ngerasa bagian dari pergerakan yang dilakukan oleh brand tersebut gitu. Jadi ketika brand sagu tadi misalnya, gue merasa resonates nih, gue merasa bertanggung jawab ketika gue makan produk berbahan dasar sagu dari Papua, dan gue merasa lebih nyaman kalau misalnya si produsen ini memang menggantikan dengan 5 pohon sagu ketika mereka memanen satu pohon gitu. Ketika gue ditawarin produk sagu lain, mungkin gue nggak akan dengan cepat untuk shifting secara brand. Walaupun dia lebih murah, ada diskonnya, gue bisa temuin lebih gampang di Jakarta. Tapi gue akan lebih loyal karena gue lebih relevan dengan produk dan lebih resonate pergerakannya dengan diri gue sendiri. Dan banyak sih, itu hanya contoh kecil aja sagu. Kita pikirin aja kategori-kategori yang lain. Iya. Dan why itu menjadi penting ya? Sangat, karena itu kan basic dari purpose kita ya. Nah, tapi kalau saya nggak tahu why-nya kenapa gitu, misalnya dalam arti gini, kalau saya punya produk nih, ya saya bikin karena ya saya tahu cara bikinnya, saya senang bikinnya, dan itu menghasilkan buat saya. Gimana cara saya menemukan why-nya? Karena saya juga sebenarnya pengen lebih ada value nih di produk saya gitu, pengen itu tadi ya, mendapatkan preferensi memenangkan konsumen dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar karena harga murah dan lain-lain. Produk ini bermakna buat saya, bagaimana saya bisa menularkan makna itu ke masyarakat? Saya nggak tahu caranya, itu gimana nemunya ya? Ada 2 hal sih sebenarnya yang mesti dipisahkan. Satu adalah menemukan why-nya. Biasanya kalau gue sharing selalu gue bilang kalau behind the why itu adalah selalu cari value-nya, cari nilainya. Pertanyaan berikutnya, nilainya apa ya? Jadi kadang-kadang pertanyaannya tuh bisa berlayer dan sampai ujungnya nggak ketemu gitu jawabannya. Kalau gue selalu membagi value itu menjadi 4 pilar paling penting. Jadi apapun bisnisnya, misalkan ya podcast Manusia Masa Depan. Coba gimana kita marketing ini gimana? Coba. Menurut penting gue, ini penting. Creating values itu kan adalah basic dari marketing. Lo akan bisa menemukan, lo harus bisa menemukan unique selling point dari program lo, dari produk lo. 4 hal yang selalu gue lihat adalah, satu pilarnya adalah yang kaitannya dengan uang, dengan money. People will buy your product, people will see your program kalau misalkan lo bisa membantu mereka making money or saving money. Misalnya adalah contohnya satu topik tentang manusia masa depan yang bisa kaitannya dengan uang. Oh, kalau contohnya, lo berhasil, ya, contohnya bagaimana cara marketing dengan Oki Andris, makanya jangan lupa subscribe. Ya, saatnya menyelipkan hal tersebut. Jangan lupa untuk subscribe biar mendapatkan tips-tips seperti ini bersama Oki dan pembicara lainnya. Oke, contohnya itu tadi Ki, satu. Udah, ini selesai. Udah selesai. Udah promosinya udah. Enggak, promosi doang. Ini masih lanjut lagi. Yang kedua adalah setelah money kaitannya hubungannya adalah ke time. Karena banyak orang menganggap uang adalah waktu adalah uang. Jadi kalau misalkan lo bisa memberikan solusi terhadap waktu, lo bisa memberikan solusi produk atau program lo mempersingkat waktu gue, atau you can make time for me, orang akan value lo, orang akan membayar lo untuk itu. Kayak contohnya, banyak hal lah, misalkan kalau lo punya bisnis laundry, kalau yang satu kasih waktu bisa dalam 3 hari, lo bisa dalam waktu 12 jam misalnya. Orang prefer yang 12 jam. Prefer saving time kan. Begitu juga transportasi misalnya, kalau nunggu booking 30 menit, lo bisa come up dengan 5 menit gitu, orang akan lebih appreciate, memvalue lo. Jadi satu kaitannya ke money, kedua adalah waktu, time. 3 adalah resiko. Kalau lo bisa, program lo bisa memitigasi atau mengurangi resiko dari kehidupan orang lain, orang akan memvalue lo. Apapun itu produknya. Misalkan contohnya kayak Chief. Kita punya produk kemarin yang sempat booming banget adalah hair tonic. Karena kita memitigasi untuk supaya orang nggak cepat botak. Kenapa kita keluar dengan hair tonic? Karena pas kita lagi launching pomade, orang seneng, tapi orang mulai bertanya-tanya, ini kayak ada resiko deh kalau misalkan gue pakai pomade, rambut gue bisa mulai tipis, botak, dan sebagainya. Hey, this is a business opportunity for us. Kita keluarin yuk hair care-nya berarti. Habis hair styling, kita shifting. Kita bikin shampoo yang bisa bikin rambut tebal, hair tonic, styling serum, dan lain sebagainya. Jadi gue udah masuk ke pilar yang ketiga tuh. Cari resiko-resiko apa yang bisa kita mitigasi dan bisa kita bantu mereka untuk selesaikan. Yang terakhir adalah status.
Kalau misalkan produk atau program lo bisa elevate status dari seseorang, lo akan di value. Jadi menurut gue, apapun produknya, apapun brandnya, kalau misalkan bisa memanfaatkan 4 pilar ini, lo sebenarnya udah bisa giving value. Kayak contohnya balik lagi ke Sagu yang tadi ya. Sagu ini kan dia bisa membantu, bisa macam-macam dia. Bisa resiko satu, karena ada resiko, memitigasi resiko kita ketika konsumsi sebuah produk, nggak ada resiko rasa khawatir kita merusak lingkungan. Iya, betul. Satu lagi statusnya apa? Bukan berarti dia dilihat sebagai orang yang lebih sukses, tapi statusnya adalah lo jadi bagian dari konsumen yang peduli terhadap sustainability. Jadi secara nggak langsung si brand Sagu yang dari Papua ini memainkan 2 pilar ini. Akhirnya dia menemukan value-nya. Ketika ketemu UMKM, biasanya gue selalu try to invite, mengundang mereka untuk berpikir, kira-kira kalau produk lo dikaitkan dengan 4 pilar ini, itu bisa menjawab yang mana di kehidupan konsumen? Di bagian uang kah, waktu kah, risiko kah, atau status kah? Kalau nggak mungkin produk apapun nggak ada kaitannya dengan 4 pilar ini. Jadi buat yang menyaksikan Manusia Masa Depan, secara uang Anda nggak bayar ya, satu ya, itu lumayan lah. Belum lagi dapat tips-tips seperti yang disampaikan Oki tadi. Secara waktu kita padat kok, pembahasannya padat, jadi nggak buang-buang waktu Anda. Bisa juga sambil dengerin di Spotify tuh, jadi bisa sambil yang lain ya kan. Lalu secara resiko, apa sih resikonya? Ya, subscribe ke Manusia Masa Depan tuh gak ada resikonya loh. Nonton bahkan nih sebenarnya ini masuk ke pilar keempat nih, status. Pada saat Anda tiba-tiba lagi nonton Manusia Masa Depan terus tutup laptop, besoknya buka di kampus, orang lihat, wih keren tontonannya Manusia Masa Depan. Status gitu. Betul. Kalau lo bisa 4-4-nya tackle those pillars, gue jamin sih subscribers Manusia Masa Depan langsung abis ini meroket. Oke, udah apa nih Ki ya? Udah menyentuh semua pilar kita. Oke. Kalau sampai ini nggak naik juga ya. Tapi gue mau ke ini Ki. Lu mulai di 2000, berarti kalau karir sih berarti di 2002 ya. 2003 itu bukan 2023 loh, 2003. Itu sudah masuk ke marketing. Betul. Sambil belajar, sambil menjalani itu sampai ke saat ini. Banyak yang sudah berubah, Ki. Banyak. Dari 2003 terutama. Betul. Banyak sekali. Dan kita tentu saja paling besar mungkin perubahan yang diakibatkan oleh digitalisasi banyak hal. Salah satunya juga adalah ya marketing pasti juga sangat terdampak oleh digitalisasi, berkembangnya entah itu .com, ya kita bicara .com kalau masih 2000 awal itu masih .com bahkan kan. .com media sosial, dan bahkan sekarang udah post media sosial jadinya. Tapi kan udah dibilang malah lebih ke algoritma sekarang, bukan lagi media sosial. Marketing berubah nggak? Cara memarketing? Secara esensi nggak berubah, karena kita berbicara tentang how we can change people behavior, tapi caranya berubah. Karena gue termasuk yang beruntung karena gue melewati 3 fase, 3 era lah ya. Tadi lo bilang era .com, semua brand pada saat itu harus punya namanya brand page, brand website. Semua punya .com dulu. Punya era .com. itu. Habis itu di 2005 gitu, zamannya BlackBerry segala macam, marketing sedikit berubah. Habis itu 2008 mulai ada sosial media dan lain sebagainya, Facebook, itu mulai lagi Facebook. Era Facebook itu sangat mengubah banget, membangun marketing melalui komunitas, karena Facebook pada saat itu benar-benar kuat di komunitasnya. Habis itu shifting lagi mulai ke Instagram, Twitter, dan ke Twitter dan lain-lain gitu. Jadi mulai belajar dari marketing yang konvensional menuju ke marketing yang lebih modern gitu. Jadi banyak orang yang menyebutnya marketing 1.0 sampai 6.0 gitu sekarang. Dan secara perubahan sih menurut gue kita bicara tentang konsumen. Jadi kalau misalkan brand kalian atau brand kita nggak bisa cukup memahami dan kenal audiens dan konsumen kita, itu definitely kita udah nggak berada di kolam yang sama dengan konsumen kita gitu. Jadi ibaratnya kalau lo mau mancing ikan tuna ya jangan di danau gitu, lo harus ke laut. Ketika lo ke laut lo harus tahu naiknya apa, umpannya apa, pakai pancingan yang seperti apa gitu. Sama seperti sekarang, konsumennya ada di mana? Karena kalau kita lihat fenomena di mall sepi, modern trade, modern market sepi, e-commerce mengalami penurunan. Tapi
harus terjadi sesuatu dong, transaksi itu adanya di mana. Jadi they keep shifting gitu. Dan menurut gue adalah kepekaan seorang brand owner, brand manager atau marketing itu menjadi penting gitu untuk mengetahui. Pertama harus tahu dulu deh calon konsumennya itu ada di mana. Kedua baru kita bicara tentang produk kita. Gimana caranya produk kita bisa deket dengan konsumennya gitu. Jadi membahasakannya juga berbeda sekarang. Atau kalau tadi kan sebenarnya kan intinya tuh tidak berbeda kan. Orang itu kan tujuannya tetap adalah bagaimana mengubah kebiasaan orang dan mengarahkannya kepada produk kita gitu kan ya. Tapi kan formatnya bisa dibilang untuk pemilik produk memusingkan sekarang karena beda tahun, beda cara jualan gitu istilahnya. Apa sih sebenarnya yang harus dipegang banget nih agar penyesuaian marketing itu mungkin benar-benar menyesuaikan pada platform yang berkembang, algoritma yang berkembang, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi basic rules yang pasti akan terus bertahan apapun platform, apapun pembahasannya gitu. Oke. Yang paling gampang ngebayanginnya adalah cara konsumen kita mengkonsumsi media. Kalau kita bicara di tahun 2000-an gitu ya, 2005 sebelum sosial media benar-benar booming, orang tuh harus lihat berita melalui entah TV radio, atau surat kabar. Jadi kita bisa, pada saat itu gue masih mengalami tuh, pasang iklan di koran. Bagian depan jaketnya tuh, kalau koran normal depan, kita jaketin dengan brand kita. Gue masih ngalamin 2 kali, mahal banget. Berapaan sih gitu? Berapa? Masih era itu aja ya? Era itu sih 2M ya, 1-2M lah. 1 sampai 2M, tergantung surat kabar. Waktu itu gue nasional terbesar soalnya. Jadi waktu itu mereknya mereknya tahu ya. Tahu. Dan itu ngejaketinnya depan belakang karena simply kita mau kasih tahu brand gue ganti packaging. Karena ini penting banget, karena takutnya kalau kita ganti packaging kan orang akan ngira ini jangan-jangan produk palsu, produk impor dan lain sebagainya. Karena produknya packagingnya berubah drastis. Jadi waktu itu kita jaketin lah. Sampai sempat 2 kali gue ngalamin proses itu. Sampai akhirnya shifting ke media sosial, di mana orang mungkin mendapatkan source of information bukan lagi dari TV, bukan lagi dari radio, bukan dari surat kabar, tapi dari media sosial. Jadi cara mereka mengkonsumsi kan udah berubah dan akhirnya terdemokratisasi ya cara mereka bisa mendapatkan informasi. Dan dari situ shifting lagi dari media sosial, sekarang kita kenal namanya algoritma media. Jadi kalau dia sosial media, sekarang algoritma media. Gue udah jarang banget lihat Timmy di feed gue, padahal gue follow lo. Karena gue punya ketertarikan misalkan sebuah olahraga gitu misalnya. Jadi isinya feed gue ya olahraga. Ya karena gue nggak yoga. Kalau gue yoga mungkin gue akan muncul di feed lo. Kalau lo tiba-tiba headstand, wah Timmy udah bisa nih headstand. Ya kalau lu lihat foto gue headstand, itu gue lagi kejungkel. Bukan karena gue headstand. Secara tidak sengaja ya. Kecelakaan. Iya betul. Ya bukan kecelakaan dong. Ya kejungkel aja pokoknya. Nah, dengan begitu sebenarnya akhirnya jadi berubah juga gimana kita kalau dulu tuh selalu kita setiap brand punya demografi. Kita selalu bilang brand lo demografinya kayak gimana, psikografinya kayak gimana. Oh, gue biasanya kalau brand Sariwangi misalnya wanita usianya 26 sampai 35. Kemudian mereka tinggal di kota urban, menikah dengan berapa anak gitu misalnya. Sekarang udah gak bisa kayak gitu lagi Tim. Sekarang harus wanita punya kesukaannya apa langsung. Ketertarikannya masak. Lebih ini lagi. Masaknya masak apa? Masak western, eastern gitu. Atau misalkan dia single, kalaupun dia single, dia punya ketertarikan di pilar apa. Jadi interestnya itu jadi sangat tipis sekali. Dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu kita broad banget. Makanya penerapan demografi istilahnya jadi nggak bisa lebih lebar, tapi harus kita laser targeting istilahnya. Lebih sulit nggak? Pasti jatuhnya lebih sulit, tapi dampaknya akan lebih kita nyebutnya return on investment-nya akan jauh lebih tinggi karena kita jadi sangat relevan. Kalau zaman dulu produk gue waktu yang gue bilang gue jaketin sebuah koran surat kabar itu, brandnya beauty. Padahal pembaca koran mungkin kesukaannya politik, bisnis, ekonomi. Simply sebenarnya karena kita lihat jangkauannya dia paling luas, ya udah deh kita manfaatkan aja dia. Nembaknya tuh ibaratnya
tembak sebanyak-banyaknya aja, banyak-banyaknya aja gitu. Dengan berharap kena pada targetnya gitu. Benar. Jadi ibaratnya mau nembak nyamuk pakai bazooka gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa. Lo nembak nyamuk ya harus pakai senjata yang bisa membunuh nyamuk gitu. Nggak bisa lagi lo pakai big guns karena akan ngabisin tenaga, effort, biaya banyak banget. Jadi sekarang tuh akan lebih akurat. Jadi secara strategi marketing harus lebih kreatif, harus lebih beragam, dan harus lebih targeted. Gimana cara gua, kan tadi lu bilang bahwa penting sekali untuk mengenali konsumennya, siapa targetnya lah ya gitu ya. Satu, belum tentu apa yang gue pikirkan menjadi target gue adalah benar gitu. Jangan-jangan ya misalkan contohnya gue berpikir bahwa produk yang gue jual ini targetnya adalah perempuan muda usia ya mungkin kisaran 20 sampai 30. Nah, itu udah nggak bisa lagi di urban gitu. Bisa ini tapi kita mungkin kemampuannya cuma baru sampai situ gitu kan, membayangkan itu. Tapi ternyata pada saat dilepas tanpa saya ketahui gitu ya, ternyata yang paling banyak mengonsumsi itu adalah pria usia nggak mungkin itu ya, perempuan tapi usia 35-45 gitu. Sangat mungkin. Tapi saya nggak tahu, dan bahkan mengetahui itu pun, waduh, saya harus membentuk pesannya gimana dong ya? Karena dari awal targetnya gue adalah perempuan 20-30, kok tiba-tiba pembeli terbesar gue 80%-nya adalah perempuan usia 35-45 gitu. Itu kan kita harus membentuk suatu pesan yang baru. Ini target yang sama sekali tadinya gue pikir nggak gue sentuh, atau bahkan ternyata 40% pembeli gue adalah laki-laki, karena ternyata mereka membelikannya untuk istri mereka, untuk pacar mereka dan lain-lain gitu. Tapi kan gue harus menargetkan iklannya ke sana dong berarti. Nah itu gimana ya, membentuk pesan yang tepat tuh gimana ya? Tadi balik lagi ke case yang pertama, yang tadi lo bilang bahwa lo udah nargetin certain demografi, tapi ternyata lo menarik demografi yang lain. Yang pertama harus lo lakukan adalah lo harus mengaudit kenapa yang awalnya lo targetin nggak sampai luput. Karena pertanyaan lo yang kedua, apakah lo harus pindah ke demografi yang ternyata lebih tertarik pada brand lo yang sebenarnya lo nggak ciptakan buat mereka. Menurut gue building a brand is all about consistency. Jadi kalau dari awal memang lo targetnya tadi 25-30, yang nyangkut orang 30-35, lo harus konsisten balik ke awal. Berarti ada problem ketika lo mengeksekusi, ada problem ketika lo bikin, karena brand itu kan sangat kompleks ya. Kita bicara tentang communication, kita bicara tentang packaging, kita bicara tentang pricing, distribution, proposition, purpose, dan lain sebagainya. Mungkin ketika lo bikin udah tepat, tapi ketika eksekusi mungkin ada miss, gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang brand yang seperti ini, menurut gue harus konsisten balik lagi ke awal. Karena kalau misalkan lo berubah, itu akan jauh lebih membutuhkan effort dan investment lagi ketika lo shifting your target audience, shifting target consumers. Terus pertanyaan lo yang terakhir adalah nggak usah, ini pertanyaan baru aja. Ini pertanyaan baru. Gue udah punya pertanyaan baru nih. Soalnya lo segitu itu langsung borong 4. Karena gini, banyak brand yang gini. Produk tadi kan gue cerita ya, UMKM itu banyak produknya yang mereka tahu cara produksi. Nah, beralih ke generasi kedua, katakan gitu ya. Generasi kedua diserahkan kepada anaknya, mereka mau revamp the whole brand gitu. Wah, kita adalah jagonya rendang. Gue bisa bikin rendang bungkus gitu ya istilahnya. Orang tuanya pinter tapi nggak pernah di branding. Lumayan dikenal tapi nggak pernah serius di branding lah gitu istilahnya. Misalkan rendangnya namanya rendang Unitimo. Udah dong ya, udah Timo gitu ya misalkan ya, udah Timo. Itu udah lumayan dikenal nih gitu. Tapi karena kita mau scale up, kita mau revamp the whole brand gitu. Mulai dari warna, mulai dari ini anaknya lebih ngerti marketing lah gitu ya. Mulai lebih media sosial segala macam gitu. Apa yang harus diingat agar jangan sampai juga mengkhianati pecinta yang lamanya nih, meninggalkan si customer lama kita yang udah setia loh. Mereka udah jadi brand ambassador loh, cerita nggak ada loh yang ngalahin rendangnya si Uda Timo itu paling enak se-Jakarta gitu misalkan. Apakah itu bisa dilakukan tanpa mengorbankan itu, tapi benar-benar brandingnya bisa menghidupkan kembali atau bahkan memberi nyawa baru pada sebuah produk? Menurut gue selama brand itu masih senafas dengan awal kenapa brand itu lahir, misalnya contohnya rendang deh ya, selama mereka nggak merubah resepnya,
tapi mereka hanya mengubah packagingnya. Tadinya misalkan fresh, kemudian mau dibikin dalam kaleng, frozen gitu, bisa diekspor gitu. Selama nggak ada perubahan dari rasa dan kualitas, menurut gue sangat bisa. Apakah akan mengkhianati konsumen yang lebih loyal? Tergantung dari values yang lo bikin di revamp produk atau brandnya. Kalau misalkan lo revamp banget, tiba-tiba jadi warna-warni, tiba-tiba orang yang pengen beli ngerasa kayak off gitu, nggak ada relevansi dan tidak bisa terresonansi dengan brand lo yang lama, menurut gue itu beresiko. Jadi harus audit atau market research itu tetap penting ketika lo ingin melakukan inovasi. Bukan berarti akhirnya brand yang udah bertradisi atau brand yang tradisional itu nggak bisa berinovasi, bisa aja, tapi harus cek juga apakah ini masih relevan atau enggak gitu dengan target audiensnya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita ingin revamp, ada kecenderungan kita ingin memperluas demografinya. Dalam artian kita pengennya lebih luas nih. Yang tadinya 20-35 pengennya jadi 25-45 gitu. Dan secara daerah juga lebih luas. Menyentuh lebih banyak calon pembeli kan maunya selalu kan gitu kan. Benar. Memperluasnya. Yang paling penting adalah kalau yang di konsep marketing yang gue pegang adalah better lo punya satu target audience yang personanya tuh sangat spesifik. Dalam artian kayak contohnya rendang. Ketika rendangnya tadi mau dibungkus dan dibikin kaleng dan bisa tahan lama, itu siapa sih yang akan merasakan benefit dan values dari inovasi lo ini? Misalnya, oh nih dia berarti ibu-ibu yang mungkin dia punya anak yang merantau, akhirnya dia mau kirim, terus udah gitu dia punya kesukaan terhadap makanan Nusantara dan dia suka practicality. Lo jadiin aja satu orang ini sebagai target konsumen personanya. Jangan banyak-banyak, satu aja. Baik itu umurnya, gendernya, kesukaannya dan lain sebagainya. Kemudian orang kayak si target konsumen ini itu ada banyak sekali sebenarnya di market kita. Kita sebutnya sebagai total addressable market. Jadi dari satu sebenarnya kalau kita replicate, kita lihat gitu ya pakai kaca pembesar gitu, kita tarik helikopter view. Sebenarnya ini nggak cuma satu loh. Ibu-ibu yang kayak gini nih sebenarnya ada 10.000 nih. Kalau lo berhasil bisa membuat satu orang menjadi konsumen lo bisa sebenarnya mencari dan menjadikan 10.000 orang lainnya menjadi konsumen lo, karena mereka relevan juga dan sama seperti konsumen ini. Yang penting itu informasinya nyampe ke mereka. Benar. Gitu. Oke. Nah, kedepannya tuh gimana sih Ki marketing itu kedepannya? Karena kalau tadi kan berbagai perkembangan lu udah ngalamin nih sampai ke apa tadi media algoritmik media tadi itu ya benar ya, media sosial apa ya, betul. Media algoritma lah gitu kan. Nah, kita sering melihat makin kesini tuh makin luas orang yang bisa membantu marketing sebuah produk, bahkan ke individu yang sudah menjadi media juga gitu. Bahkan individu mungkin di sini juga ada yang tidak punya produk, dirinya sendiri adalah produknya gitu, karena ada kesempatan itu yang diberikan oleh media sosial. Nah, menurut lo apa yang akan menjadi the big hype of marketing ke depannya? Karena media sosial dan digital ini kan berkembang terus nih. Belum lagi ada AI. Mungkin nanti cara media sosial ataupun media lainnya mempromosikan sebuah barang itu mungkin terpengaruh oleh AI juga penerapannya. Agak nggak kebaca sih, tapi lu sendiri melihatnya marketing itu akan ke arah mana ke depannya dan apa yang harus kita ketahui? Kita bicara tentang personal branding ya? Ya. Kalau gue lihat sekarang tingkat penggunaan AI itu sangat banyak, sangat pesat. Dan gue juga pakai juga AI untuk beberapa case. Yang akhirnya nanti akan reshaping our consumer atau diri kita sendiri adalah rasa tanggung jawab kita akan penggunaan AI itu. Sekarang kalau misalkan lo mau sebuah solusi, kalau lo jago ngeprom aja, jago ngetik aja, lo dapat solusi. Kalau zaman dulu kita mau cari ilmu harus ke perpustakaan dulu. Cari ilmu harus ke Google. Google pun ada page-nya ada banyak. Lo harus pilih-pilih. Sekarang lo ngeprom apa aja, AI yang ngomong apa lo percaya. Jadi menurut gue kedepannya adalah yang membedakan antara personal branding yang genuine dengan personal branding yang fake. Itu adalah gimana lo bisa humanize
diri lo sendiri. Entah lo mau pakai lo mau pakai AI atau nggak pakai AI sama sekali. Tentu aja semakin genuine, semakin otentik, orang akan melihat lo akan lebih real. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang personal branding, lo harus real, lo harus otentik, lo harus genuine. Nah ini gue mungkin menyentuh situ, itu menarik soalnya. Being authentic ini sering dibahas dan memang banyak yang memperdebatkan bahwa mendukung bahwa that's what social media is about gitu. Itulah yang dicari di media sosial, yaitu authenticity. Kalau bahasa Indonesia yang tepat ya untuk menerjemahkannya ya, tapi otentik lah gitu kan. Itu kenapa kita melihat konten-konten hyperlokal itu laku gitu ya, karena otentik banget gitu. Baik nuansanya, cara ngomongnya, dandannya segala macam itu very authentic gitu. Tapi jadinya mungkin ada beberapa juga yang abusing apa yang disebut sebagai autentik dengan menciptakan figur yang seakan-akan autentik, padahal sebenarnya belum tentu juga mereka begitu. Sebenarnya hanya untuk media sosial gitu. Salah satunya nih, kalau Sumi itu suka nonton soal Meghan Markle ya, salah satunya yang langsung ketawa tuh. Itu diperdebatkan gitu. Ini biar nanti masuk algoritma Meghan Markle nih nanti ini ya. Jadi banyak yang memperdebatkan di Amerika lah ya, salah satu contohnya itu adalah bahwa dia mempromosikan bahwa this is all authentic, tapi akhirnya yang jadi perdebatan di media sosial adalah itu adalah authenticism yang diciptakan. Itu bukan autentik, tapi sebuah sebuah image yang dirancang berdasarkan kata-kata mari kita buat ini terlihat otentik gitu gitu. Nah, akan terasa nggak, akan berdampak nggak menurut lo sesuatu yang lagi-lagi kalau brand, yuk kita buat ini seakan-akan otentik, padahal sebenarnya itu semua ciptaan semua, dengan brand yang memang benar-benar menampilkan dirinya apa adanya, this is us dengan segala kekurangannya, inilah autentisisme kami gitu misalkan. Akan terasa nggak tuh? Kalau gue boleh bandingin ya antara produk brand dengan personal branding, yang membedakan adalah kalau produk itu dia nggak punya sisi lain selain memang tampilan yang dia tampilkan. Apapun yang lo lihat, brandnya Sariwangi, Bango, Tropicana Slim, yang dia tampilkan, yang dia komunikasikan ya adalah dirinya dia sendiri gitu. Dia nggak punya sisi lain. Beda sama personal branding. Personal branding itu ketika kita sudah menentukan misalkan mau jadi influencer, mau jadi key opinion leader, kita udah melepaskan kepemilikan diri kita tuh ke publik gitu. Apapun yang kita tampilkan di page kita itu yang akan dijudge oleh orang. Yang sulit di personal branding adalah, tadi kan gue udah sempat bilang branding is all about consistency. Misalnya contohnya, lo udah menentukan Timmy misalnya, lo udah nentuin personal branding lo keluar misalkan sebagai seorang paranormal gitu ya. Habis itu lo ternyata paranormal udah dikenal di luar, tiba-tiba lo balik ke keluarga, lo punya teman dan lo punya kehidupan lain yang sebenarnya di luar kehidupan lo sebagai paranormal dan gitu. Dan gak ada hubungannya sama sekali. Dalam kesehariannya pun tidak terlihat ada aktivitas itu gitu. Benar. Akhirnya lo kayak punya dua dunia, antara dunia yang di sosial media dan in the real world. Itulah yang akhirnya menyebabkan pemikiran orang bahwa personal branding lo terasosiasi dengan dua tema yang berbeda. Disinilah letak kelemahannya personal branding, siapapun itu. Tapi kalau misalkan lo bisa menemukan lo adalah paranormal di sosial media dan lo paranormal juga dari kehidupan nyata, di keluarga, lo nggak ada gap sama sekali, berarti lo udah living the true self, living the true brand of yourself gitu. Itu akan terasa memang autentik karena nggak pernah dia ada momen di mana dia bukan itu gitu ya. Benar. Dan lo ketika lo udah putuskan sebagai paranormal, nanti lo udah 5 tahun 10 tahun lo nggak bisa berubah jadi pesulap habis itu. Atau misalkan lo ganti profesi yang lain, pendeta gitu misalnya, nggak bisa. Paranormal jadi pendeta. Benar. Iya benar, tapi harus konsisten. Tapi menurut lo paling tidak dari apa yang lo lihat, konsistensi itu terjadi nggak sekarang, atau justru yang lu lihat banyak yang inkonsisten yang terjadi karena ya kita nggak bisa memungkiri godaan sosial media, menyadari dilihat oleh banyak orang sehingga kita menampilkan apa yang kita ingin orang lain lihat aja sih sebenarnya gitu. Iya. Kalau gue lihat sih sebenarnya orang tuh kan nggak mau kelihatan flow-nya ya, celaknya gitu ya. Jadi semakin dia
tampilkan keluar pasti harus sesempurna mungkin dengan certain of values atau nilai-nilai yang pengen dia keluarkan sehingga mendapatkan judge dan respon yang positif dari followernya. Jadi menurut gue sampai saat ini sih memang kalau gue lihat baik itu selebriti, KOL, influencer, nggak banyak sih yang bisa mendapatkan atau setting atau shaping personal branding yang kuat gitu. Tapi gue juga sempat lihat beberapa KOL yang cukup bisa memiliki konsistensi, dia bisa mengeluarkan memang dia di rumah memang kayak gitu, di luar juga kayak gitu. Itu orang justru jadi seneng banget tuh, jadi oh dia kalau ketemu juga begitu orangnya, ada konsistensi yang sangat ini ya, sangat stabil gitu antara kehidupan nyata dan kehidupan di media sosialnya. Justru itulah yang disebut sebagai originality, authenticity, keaslian gitu, bahwa ini orang benar-benar real nih. Dan gitu. Dari sisi marketing itu akan terasa oleh orang yang mengkonsumsinya itu ya. Benar. Dan fenomena yang menarik adalah dari brand-brand gede sekarang, mereka udah shifting dari mega influencer yang punya jutaan followers ke nano influencer yang mungkin punya ribuan influencers. Karena ribuan followers. Karena dengan begitu mereka tuh sebenarnya walaupun followernya 1000, engagementnya sangat tinggi karena apa yang dia omongin, apa yang dia posting, apa yang dia katakan itu ya real, karena dia nggak punya tanggung jawab, maksudnya bukan dia nggak punya harus nge-build personal branding tertentu ya. Pokoknya gue sebagai bapak-bapak nih misalnya, gue suka punya hobi mobil ke bengkel, ya gue akan ngomongin tentang apapun yang gue suka aja di dalam konten gue, sehingga algoritmanya tuh akan melihat dia lebih engaging dibandingkan mega influencer yang punya jutaan followers yang minggu ini ngomongin brand A, minggu depan ngomongin brand B. Jadi udah full of hard branding, hard selling banget jadinya. Jadi mereka ngelihat si page-nya si mega influencer itu udah kayak billboard aja sih sebenarnya gitu ya. Menarik enggaknya ya kayak gue liat billboard gitu. Kalau emang gue memang tertarik ya gue akan tertarik. Kalau gue memang tidak tertarik ya nggak gue lirik juga tuh billboard istilahnya gitu kali ya. Terakhir nih, gue pengen tahu. Biasanya kan salah satu marketing paling kuat itu adalah word of mouth. Itu bisa diciptakan nggak sih dengan kondisi sekarang? Tadi lu cerita soal nano influencer gitu. Sementara sosial media ini kan menjadi salah satu platform paling kuat untuk jualan saat ini. Itu bisa diciptakan nggak sih? Dan bagaimana caranya? Sangat bisa banget ya di zaman yang seperti ini. Dengan buzzer lo bisa, pendengung-pendengung itu bisa lo hire, dan orang tuh kan akan melihat, kadang-kadang bukan kadang-kadang, sering kali lo bukan lihat postingannya, lo lihat kolom komentarnya langsung kan, tanpa lo ketahui ini real people or just a robot gitu. Jadi kalau lo mau create your brand to be viral dan diomongin banyak orang, itu ya memang kalau zaman dulu gini deh, sempat ada strategi marketing, kita nyebutnya sebagai scarcity marketing, di mana ketika kita launching sebuah produk, kita udah gembar-gemborkan, tapi distribusinya kita batasi, sehingga terjadi antrian panjang, dan orang akhirnya berbondong-bondong ngomongin produk ini susah dicari, produk ini bagus karena banyak yang ngantri, nggak dapat produknya, FOMO dan lain sebagainya. Ketika scarcity marketing itu udah lewat, akhirnya ada brand-brand yang melakukan istilahnya, mungkin dia nggak bayar, tapi dia kasih insentif kalau lo ngantri produk gue. Kalau pas lagi opening day, tanggal segini, jam segini, gue undang, lo akan gue kasih insentif, entah itu berupa uang, diskon, atau produk tambahan. Tapi itu creating long queues, long line, sehingga orang akan lihat, wah ini produk laku, ini produk apa ya, gue jadi mau coba dan sebagainya. Masuk ke media sosial atau digital marketing, sama juga, tapi antriannya bukan berupa orang, tapi berupa komen, berupa positif komen, atau misalkan orang ini cari di mana, ini kok gue cari-cari nggak ketemu, dan lain sebagainya. Akhirnya bisa banget word of mouth itu diciptakan, tapi ya it requires a lot of money pastinya. Ujung-ujungnya duit juga sih sebenarnya. Kecuali kalau organik ya, ada yang beberapa brand yang organik menciptakan sukses. Organik, tapi nggak ada jaminan lah ya untuk bisa menciptakan yang organik. Kalau lo kenal produk, kalau lo kenal market lo kenal siapa target audience lo, dan produk lo bisa menjadi solusi dari mereka, itu bisa banget dilakukan organik. Dan ada beberapa local brand yang berhasil, suatu Kompas misalnya,
waktu awal-awal dia create banyak banget buzz, orang nyari gitu ya ketika mereka launching. Ada juga brand-brand lain juga yang sempat bisa sampai seperti itu. Tapi challenge-nya adalah on sustainability of the demand. Kadang-kadang orang habis nyobain, udah FOMO, terus udah gitu pas di review, oh ternyata biasa aja, oh ternyata sepatu ini mirip, atau misalkan barang ini mirip dengan yang lain dan lain sebagainya, akhirnya creating negative feedback. Banyak kok brand-brand yang lain juga, perfume juga termasuk, grooming juga ada. Ya, makanya targetnya bukan viral lah ya, karena kalau viral tapi ujungnya produknya juga tidak bisa dinikmati, tidak memberi value, ya orang tinggalin juga gitu ya. Jadi produknya kalau memang baik dan ternyata bisa menciptakan word of mouth viral itu, ya mungkin akan tetap bertahan. Tapi jangan justru hanya fokus pada viral. Tapi lagi-lagi ya persembahkan produknya juga yang tadi ya mengandung unsur-unsur tadi yang udah disampaikan. Oke, Ki, makasih banyak untuk waktunya. Ini sebenarnya saya colong-colongan belajar marketing sebenarnya ngundang Oki ke sini. Saya belajar banyak. Sekarang saya sudah tahu bagaimana cara memarketing manusia masa depan. Nah, lumayan ada les gratis gue dari lumayan. Biasanya Oki harus diundang untuk dikasih pembekalan. Sudah ada pembekalan di manusia masa depan. Nah, kita bagi-bagi buat yang nonton di sini. Semoga yang menyaksikan juga bisa berkembang usahanya bersama-sama dengan manusia masa depan. Amin. Kita berdoa, Ki. Amin. Ki, thank you sekali lagi. Makasih banyak sudah sharing di manusia masa depan. Jangan lupa untuk subscribe untuk dapat konten-konten seperti ini lagi di Nalar TV, dan juga follow kita di Instagram di @redaksi Nalar TV. Sampai jumpa lagi.